Ya, saya sedang mencoba mengecek apakah nantinya akan terjadi kembali penurunan lebih dalam atau justru akan terjadi rebound. Tapi untuk sementara waktu ini, saya ingatkan terlebih dulu kepada Anda untuk berhati-hati karena kemungkinan potensi pembalikan arah masih bisa terjadi di pertengahan malam. Walaupun kalau kita cek dari data ekonomi malam ini relatif sepi data, terutama untuk kategori wilayah Amerika ya. Kita hanya mendapatkan Fed Monetary Policy Report, itu pun disampaikan di jam 23.00. Nah, kalau kita ulas balik di kurang lebih di 2 hari yang lalu, FOMC Minutes, walaupun dia menegaskan tentang apa yang pernah atau yang disimpulkan dari pertemuan di bulan Juni yang lalu, salah satunya adalah mereka akan kecenderungannya wait and see. Jadi walaupun ada kecenderungan untuk memaksakan taper tersebut di penghujung tahun, tapi kita masih belum jelas, masih belum clear apakah mereka akan segera mengumumkannya di pertemuan bulan Juli ini atau akan skip sampai setidaknya Jackson Hole Symposium di tanggal 25 sampai 27 Agustus. Otomatis yang terjadi kemarin itu adalah lebih kepada kepanikan atau panic selling terkait dengan kasus infeksi COVID-19 varian Delta yang sangat-sangat mengganggu kestabilan ekonomi. Jadi itu yang memunculkan kenapa spike ataupun rally terjadi pada emas karena dia diincar sebagai safe haven. Sementara kalau Anda perhatikan baik dolar, lalu kemudian treasury yield, lalu kemudian pasar ekuitas terutama Wall Street, secara global pun pasar indeks saham mengalami penurunan. Dan juga saya mencatat ini berarti kemungkinan potensinya kita masih akan ada waktu untuk setidaknya emas mengalami jenjang kenaikan lanjutan. Tapi untuk hari ini kalau kita lihat dari kurang lebih 7 atau bahkan 6 candle terakhir ya yang sangat meyakinkan untuk bullish candle, maka kemungkinan seharusnya hari ini kita akan mendapatkan koreksi. Nah sayangnya setelah saya cek area koreksinya kemungkinan akan relatif terbatas atau setidaknya ekspektasi kita terbatas. Kenapa? Karena kalau misalkan dilihat dari bigger picture-nya, maka kemungkinan potensi kenaikan kemarin itu bukanlah akhir. Ada kemungkinan kita akan melihat kembali zona 1830 atau bahkan di atasnya. Walaupun secara psikologis sebetulnya 1825, 1830 itu adalah areal sell atau areal supply yang memungkinkan investor ataupun pasar lebih cenderung memilih untuk melakukan sell on rally saat mereka mendengar ada kemungkinan taper diumumkan. Tapi ingat, kita berpacu dengan waktu terkait dengan inflasi, ketidakpastian ekonomi, dan juga geopolitik yang masih tetap akan mewarnai sepanjang bulan ini sampai ke akhir tahun. So, kita akan lihat technical view untuk kali ini, di mana dolar ternyata juga menunjukkan adanya tendensi bearish divergence, baik itu di daily dan juga H4. Dan termasuk salah satunya adalah pola yang sangat saya sukai, yaitu tentang rising wedge. Kita lihat technical view 9 Juli 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 9 Juli 2021 jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lanjut dengan Outlook dari DXY terlebih dulu seperti biasa. Dan ini adalah grafik H4-nya, di mana areal kenaikan kemarin betul-betul tertahan di zona resisten, persis dengan areal garis yang kita buat. Dan kalau Anda perhatikan ya pergerakannya, dia sempat turun, lalu kemudian agak sedikit rejected ya. Rejectionnya ada tepat di dalam zona Fibonacci retracement. Oke, karena memang dia sudah berada di luar beberapa kali, jadi untuk Fibonacci retracement-nya saya hapus saja karena kita tidak akan membutuhkannya lagi. Kita tinggal terfokus dengan pola pergerakan saja. Nah, ini berarti saya bisa menggunakan areal support seperti demikian. Kalau ini yang kita lihat, berarti kita sedang dalam fase ya, ini adalah rising wedge ya. Kemarin kita sudah bahas, tapi memang kita temukannya di grafik daily. Nanti kita akan coba beralih kepada daily. Nah, satu sisi lain yang juga sempat kita bahas adalah terkait dengan bearish divergence, di mana tingkat harga mengalami kenaikan. Ya, ini puncak-puncaknya. Lalu kemudian kalau Anda perhatikan, bagian MACD justru mengalami penurunan. Dan inilah yang disebut dengan bearish divergence. Dan of course, itu yang membuat dia mengalami penurunan. Nah, sekarang kita tinggal melihat saja apakah MACD akan memberikan efek untuk melanjutkan ke atas apa tidak. Karena kalau kita lihat di sini, ini asumsi saya adalah masih dalam fase penurunan. Walaupun, lagi-lagi, karena dia masih belum di bawah 0%, maka kita asumsikan bahwasanya bullish sudah melemah, atau kita bisa sebut juga tentang bearish yang satu sisi belum terlampau kuat. Jadi kalau misalkan pun ini bearish, karena dia sudah bertubi-tubi mengalami tekanan,
berarti kita tinggal tunggu saat dia tembus di bawah 0% atau zero line. Kalau di bawah zero line, berarti otomatis nantinya tingkat harga dia akan mengalami penurunan dan tembus dari area support. Oke, terkait dengan rising wedge. Ingat, rising wedge bukan berarti dia akan naik, tapi ada kemungkinan dia potential bearish ya. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah dia akan tembus apa tidak. Jadi untuk saat ini 1 2 3 4 5 seharusnya secara hitungan dia sudah selesai kenaikan, berarti ini hanya katakanlah mungkin pullback sesaat, bisa equal ya, bisa equal setara dengan ini atau mungkin ke arah ini. Ini berarti 92.90, sementara untuk sampai saat ini dia masih di 92.47. Jadi kalaupun misalkan dia nyampe ke arah 92.90, bukan berarti nantinya ini gagal ya. Hitungan 1 2 3 4 5 ini gagal. Tapi melainkan di wave kelimanya atau hitungan kelimanya kemungkinan ini jadi A, B, C, jadi extension dari 5, di mana nantinya tetap akan rejection di area resisten, lalu kemudian dia mengalami penurunan. Jadi simpelnya, kalau misalkan dilihat dari pola pergerakannya, yang akan kita harapkan kurang lebih seperti ini, lalu kemudian dia mengalami penurunan. Nah, ini yang sangat kita nantikan kalau terkait dengan dikorelasikan bearish divergence. Atau bisa saja kenaikannya tidak akan setinggi ini, bisa saja hanya sesaat ya, seperti itu, lalu kemudian dia turun. Tapi kita lihat terlebih dulu dari grafik daily. Juga rising wedge-nya juga kita sudah deteksi dari kemarin, dan kemungkinan dia akan mengalami penurunan. Lalu jangan lupakan, kemarin itu kita juga sempat menemukan areal garis seperti ini ya, dan bigger bearish divergence ya, bearish divergence. Kalau Anda perhatikan garis merah ini dengan garis yang ada di MACD. Nah, jadi kedua ini menunjukkan tentang kemungkinan potential bearish divergence juga yang ada di grafik daily. Jadi kalau tadi di grafik keempatnya ada tendensi untuk bearish divergence sudah mulai terbentuk dan sudah mulai terwujud, sekarang di daily-nya bearish divergence-nya masih belum muncul atau belum terjadi. Itu kalau misalkan kita kombinasikan pula dengan apa yang terjadi mirip dengan H4 tadi, bahwasanya rising wedge itu kemungkinan bisa saja rejection, dan kalau dilihat dari candlestick, maka seharusnya hari ini dolar akan mengalami penurunan. Jadi hati-hati, walaupun tadi pagi kami menyarankan Anda untuk melakukan sell on pullback untuk gold, tapi di malam hari kemungkinan bisa saja berbalik ya. Jadi hati-hati di situ. Itu pun dengan catatan kalau Anda melihat dolar sudah mulai turun dan tembus dari area support. Sementara itu kalau kita lihat dari bagian treasury yield, kemarin dia memang mengalami penurunan dan lagi-lagi dia sentuh area bottom, dan persis dengan apa yang kita sampaikan ya. Walaupun dia sempat sentuh di zona support ini, trendline, tapi juga ditutupnya kurang lebih tepat berada di area 61.8%. Dan pagi ini dia sedang mengalami rebound. So far dia rebound ya. Kita belum tahu apakah ini rebound seterusnya apa tidak. Tapi yang jelas it's normal ya, it's normal. Apalagi ini area support yang pertama kali disentuh. Ingat waktu di support kedua dia pun mengalami 2 kali atau 3 kali terlebih dulu, barulah dia jebol atau tembus. Dan ini pun sama, karena dia baru pertama kali persis dengan ini, dia akan ada rebound terlebih dulu. Jadi rebound technicalnya sangat wajar. Sementara di grafik H4-nya, potensi pergerakannya saya rasa juga akan sangat wajar mengingat bagian dari MACD. Nah, ini dia sudah crossover, MA-nya sudah crossover, berarti bullish-nya sudah muncul, histogram sudah mendukung, tinggal lihat apakah dia sanggup untuk lebih kuat apa tidak, karena patokan kita adalah zero line. Nah, sementara di grafik harganya, ya ekspektasinya berarti kita harapkan untuk kenaikan seperti ini. Ya, jadi mungkin saja di area resisten pertama, lalu kemudian nantinya dia turun lagi seperti itu, atau mungkin dia sampai area resisten kedua, atau mungkin sampai mentok di area garis, mungkin saja ya, kita tandai di situ saja, dan dia kembali turun. Technical view gold 9 Juli 2021 jam 12.15 waktu Indonesia bagian barat. High 18.07.60 dan low 17.99.10 dan running price 18.0040. Area sell kita sudah terbuka ya, karena memang tadi pagi walaupun dia sempat tertekan lebih dulu di 17.99, dia sempat rebound sampai zona 18.07.60, sementara area sell kita dari 18.04 sampai 18.06.50. Jadi Anda bisa mengambil di teritori tengahnya atau salah satu areanya. Kalau Anda lihat dari pola pergerakannya kemarin, dia sempat spike sampai 18.18, di mana itu berarti melewati areal high yang pernah terjadi di tanggal 6 Juli ya, dengan 6 Juli, dan Anda perhatikan begitu dia spike tertahan di area garis merah ini. Garis merah ini apa? Garis merah ini kembali saya ingatkan itu adalah area big resistance dari big trend channel
Ya, jadi nantinya kita akan melihat kembali pola kenaikan secara bertahap dan tembus ke atas. Nah, secara garis besarnya saya juga pernah menyampaikan terkait dengan big inverse head and shoulder. Ya, Anda lihat di sini. Ini berarti right atau left shoulder, kemudian ini swing high, ya, kemudian dia ini turun. Nah, double bottom ini kita sebutnya bagian head, kemudian dia swing high kembali sampai 1916. Nah, sekarang dia turun dan turun pun pernah tercapai sampai 1750. Nah, jadi di bagian ini koridornya secara kebetulan kemarin kita sudah mendapatkan small trend line bagian orange ini, lalu kemudian dia ditembus juga resistennya. Berarti ini sudah membentuk fase right shouldernya, yang artinya kalau misalkan ingin secara normal untuk kenaikan kembali, maka ekspektasi kami adalah penurunan tidak akan berjalan terlampau dalam atau terlalu jauh di bawah 1780. Kalaupun paling jeleknya dia mengalami penurunan, maka ekspektasi kami katakanlah dia akan tembus kembali 1750, tapi dia akan tertahan di zona garis biru ini. Ini adalah zona support dan kemungkinan menjadi strong demand. Ini dengan harapan atau dengan catatan kemungkinan kita akan melihatnya antara minggu depan atau mungkin saja di saat FOMC meeting di akhir bulan di tanggal 28 atau 29 Juli. Oke, secara singkatnya untuk hari ini saja saya menginginkan atau mengharapkan akan ada koreksi, tapi itu pun limited correction. Oke, anyway, running price sudah turun di 1799.70, sementara untuk area TP pertama kita berada di 1799.80, berarti kurang lebih sekitar 0.3 lagi untuk mencapai TP pertama kita ya. Grafik H4. Nah, di grafik H4-nya saya mengandalkan teritori support yang sebetulnya ini sempat menjadi area sangat ketat ya, sangat ketat sekitar tanggal 5 Juli yang lalu. Lalu kemudian kemarin pun dia sempat katakanlah retrace, kemudian dia rebound. Nah, sekarang estimasi atau harapan saya adalah di bagian ini, saya tanda seperti ini. Oke, nah di bagian rectangle ini ekspektasi saya adalah dia akan sideway. Jadi, kenapa saya berharap ini akan terjadi sideway? Karena nantinya terkait dengan pergerakan di weekly chart. Ya, di weekly chart kita sudah memprediksikan bahwa minggu ini memang seharusnya akan terjadi rebound ataupun kenaikan. Karena kalau Anda perhatikan, minggu lalu dia small inverted hammer setelah big bullish candle atau big bearish candle, tapi ternyata kenaikannya agak sedikit false karena dia sempat terancam gagal, tapi langsung ditutup dengan hammer. Nah, atau long upper shadow. Nah, ini menandakan bahwasanya hari ini atau minggu ini seharusnya memang ditutup dengan bullish. Tapi it's okay kalaupun dia ditutupnya dengan katakanlah tidak sepenuhnya bullish candle. Yang terpenting adalah kenaikan. Ya, dan ini nantinya akan berujung kepada skenario di minggu depan. So, secara singkat di grafik H4-nya dia harusnya akan berada di kisaran 18 atau 1790 atau kurang lebih 87 ya maksimumnya sampai zona 19 atau 18.15 atau 18.12. Nah, ekspektasinya seperti itu. Sampai nantinya ditemukan trigger terbaru supaya dia bisa meneruskan untuk bigger trend line ya atau bigger trend channel ini atau bahkan big inverse head and shoulder. Nah, di grafik H1-nya ternyata simpelnya kalau kita lihat dari pola pergerakannya, maka memang sudah seharusnya dia spike ya, seperti yang tadi kita gambarkan, itu sudah terbentuk, lalu kemudian dia turun ya, dan sekarang kita akan melihat tori ini. Ini sama dengan grafik H4 tadi. Jadi sell on pullback-nya masih tetap dipertahankan 1804 ataupun 1806.50 dengan target pertama 1799.80 nyaris terkena tadi. Sebetulnya Anda pun bisa eksekusi atau likuidasi segera, terutama untuk strategi jangka pendek. Kemudian target kedua adalah 1793.70 atau sedikit di atasnya. Jadi, kalaupun misalkan ada area seperti ini, Anda sedikit naikkan saja targetnya. Dan stop loss-nya saya antisipasi di 18.12. Kenapa? Karena tadi saya bilang kalau misalkan di area 18.08 terlalu dekat dan 18.12 saya rasa itu persimpangan antara dia akan melanjutkan bullish atau tidak. Walaupun lagi-lagi kita akan memiliki tantangan di 18.16. Nah, saya menjaga supaya kalau misalkan pun dia tembus 18.12, kita masih memiliki ancang-ancang untuk switch strategi buy kita, karena di grafik daily tadi sudah saya sebutkan bahwasanya harapannya hanya small correction. Apalagi kalau dilihat dari secara daily, grafik dolar menunjukkan keadaannya potensi akan terjadinya penurunan dari rising wedge. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.